Situational Judgment Test yang kita kenal dengan istilah tes situasi kerja sederhana yang merupakan penilaian yang dirancang untuk mengukur penilaian kandidat dalam setting peran yang relevan atau setting kerja. Jadi tes situasi kerja sederhananya Bapak Ibu, nanti soal-soalnya dirancang menyerupai tugas-tugas tertentu yang diharapkan dilakukan guru pada posisinya. Jadi Bapak Ibu, dalam video ini kita fokus membahas soal-soal sederhana yang mengukur toleransi seorang guru. Nah, di sini juga saya sudah membuat sebuah tema atau judul sejauh mana toleransi seorang guru, menguji sejauh mana toleransi seorang guru. Terbaru beda dari yang lain. Jadi ini benar-benar berbeda Bapak Ibu ya dari yang lain. Berisikan soal-soal hot yang betul-betul spesial. Dan sumbernya pun saya ambil dari pengalaman saya dalam hal belajar bimbel. Nah, kita nggak usah basa-basi, langsung soal nomor 1. Di sekolah tempat baru Anda ditugaskan untuk mengajar. Mayoritas warga sekolah beragama sama dengan Anda, agama Islam, dan agama lain minoritas. Di akhir pembelajaran kelas Anda mengajar, Anda menemukan adanya 2 orang siswa Kristen melapor kepada Anda bahwa kedua siswa tersebut dianjurkan beberapa guru dan teman-temannya supaya mengikuti cara berdoa agama Islam setiap doa atau ibadah pulang sekolah. Sikap Anda sebagai guru baru adalah A. Memberikan pemahaman kepada kedua siswa tersebut bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. B. Menanyakan identitas guru yang menganjurkan demikian dan menyampaikan bahwa siswa harus bebas mengekspresikan caranya masing-masing dalam beribadah. C. Mendukung anjuran beberapa rekan guru karena siswa sebagai makhluk sosial harus beradaptasi di sekolahnya. Bagian D. Segera melaporkannya kepada pimpinan karena menurut Anda siswa itu bebas mengekspresikan caranya berdoa sesuai agamanya masing-masing. Untuk menjawab soal ini Bapak Ibu, pertama kita harus sadar bahwasannya di sekolah ini kita merupakan seorang guru yang baru. Di sisi lain, 2 orang siswa membuat laporan seolah-olah adanya kasus intoleransi. Nah, ada anjuran. Jadi saya memilih di sini jawabannya Bapak Ibu bagian D. Segera melaporkan kepada pimpinan karena menurut Anda siswa itu bebas mengekspresikan caranya berdoa sesuai agamanya masing-masing. Tidak mungkin bagian B Bapak Ibu, artinya langsung menemui guru bersangkutan, nggak mungkin. Lagi pula kita guru baru di sana. Nomor 2, di lingkungan tempat Anda tinggal dihuni oleh penduduk sebagian besar beragama Islam. Bertepatan pada bulan puasa, Ketua RT menganjurkan supaya di wilayahnya warga beragama Islam yang memiliki warteg, rumah makan, restoran ditutup selama jam puasa dan warga non-Islam bebas tapi ditutup pakai layar di halaman muka. Pada siang hari, serombongan warga pulang dari masjid sedang adu mulut kepada orang yang sedang makan di warteg milik non-Islam dan dengan menuntut merasa tidak dihargai. Sikap Anda adalah A. Mencoba melerai perdebatan dan memberikan pemahaman siapa tahu bisa meredakan amarah dan jadi solusi perdamaian di antara mereka. B. Menyarankan kepada pemilik warteg agar menghargai budaya agama orang lain. C. Menyampaikan kepada rombongan bahwa puasa yang sebenarnya itu ujian sejauh mana kita bertahan saat dihadapkan dengan godaan dunia. D. Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar tidak terjadi kekerasan di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai. Jadi kalau secara pribadi Bapak Ibu untuk
memposisikan diri sebagai guru di lingkungan ini, kebetulan ada sebuah polemik di hadapan saya, maka saya akan mencoba bagian A, mencoba melerai perdebatan dan memberi pemahaman. Siapa tahu bisa meredakan amarah dan jadi solusi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai. Kalau saya memilih bagian D, nggak mungkin dong. Belum tentu ini persoalan mengarah kepada kekerasan. Tapi bisa jadi sih antara A dan D lah. Tapi saya memilih bagian A. Oke, next. Sekarang nomor 3. Dalam perjalanan menuju sekolah, Anda diberhentikan petugas razia tilang gabungan Satlantas bersama Dinas Perhubungan. Setelah Anda melewati proses pemeriksaan surat-surat dan kelengkapan kendaraan, Anda bergegas melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba ada kakek-kakek yang kendaraannya ditahan karena lupa membawa STNK. Kemudian meminta bantuan Anda, mengantarnya segera ke rumah sakit karena istrinya segera operasi gondok. Hari ini, Anda harus tiba tepat waktu di sekolah karena Anda kurikulum harus hadir melayani tim pemeriksaan ketercapaian IKM di sekolah. Sikap Anda adalah A. Mengantar kakek ke rumah sakit walaupun terlambat, setidaknya saya beramal menolong sesama. Bagian B. Memberikan uang secukupnya kepada kakek untuk sewa Gojek karena saya harus tiba tepat waktu di sekolah. Bagian C. Menelpon rekan kerja memberitahukan bahwa Anda terlambat dan tidak memastikan kapan tidak tiba. D. Meminta petugas razia untuk segera membebaskan kendaraan kakek sembari menjelaskan bahwa istri kakek mau dioperasi sambil memberi sejumlah uang. Waduh, ada kesogokan ini. Jadi jika saya dalam posisi ini Bapak Ibu, pertama dihadapkan dengan situasi yang berbeda. Situasi pertama, diri kita sendiri harus sampai tepat waktu di sekolah. Kedua, adanya permohonan dari kakek-kakek untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi sebagai seorang guru kita harus profesional Bapak Ibu. Harus profesional. Kita mengutamakan tugas tanggung jawab kita. Jadi saya memilih bagian B, memberikan uang secukupnya kepada kakek untuk sewa Gojek karena saya harus tiba tepat waktu di sekolah. Soal nomor 4. Pada jam istirahat, Anda mau tidak mau harus duduk berdua dengan seorang rekan guru di kantin sekolah. Sebab semua kursi penuh kecuali di sebelah rekan Anda. Rekan guru ini tidak pernah memandang baik setiap saran Anda di saat rapat dewan guru. Sekalipun ide atau saran Anda baik dan diakui banyak rekan kerja. Tapi yang satu ini selalu cuek dan acuh tak acuh pada Anda. Setelah selesai makan di kantin, Anda dan rekan Anda diam-diaman terus sampai selesai makan jajanan. Sambil menuju kasir, setelah hitungan, rekan Anda kekurangan duit rep Rp2.000 untuk pembayaran jajanannya. Sikap Anda adalah A. Cuekin aja. Takut ntar ketika saya bayar, lalu ditolak sambil marah. Tidak enak dilihat oleh anak-anak. B. Mencakapi rekannya dengan baik. Aku ada, mau pinjam gak? C. Memilih diam aja. Kalau dia butuh, pasti dia meminta bantuan. D. Bukan Tin, saya yang bayar sisanya. Sambil mengatakan kepada rekannya bahwa kita sebagai sesama saling membutuhkan. Jadi posisi saya sebagai guru di sini, saya akan menjawab memilih bagian B. Mencakapi rekannya dengan baik. Aku ada, mau pinjam apa enggak? Kita nggak mungkin juga cuekin. Kalau memilih bagian A, kita nggak mungkin bagian mencuekin karena di kantin ada banyak anak-anak. Masa sih sesama rekan guru nggak saling tolong menolong? Jadi kita harus perlu menghindari hal itu. Nah, bagian D juga nggak mungkin bukan tim saya yang bayar si saya. Nanti kita dianggap sombong sama dia. Jadi perlu dulu ramah tamah. Kita cakapi. Kalaupun dia memusuhi kita, ya kita tetap harus open dengan dia. Jadi saya pilih bagian B, Bapak Ibu semuanya. Oke. Soal nomor 5. Anda sebagai guru sering menjadikan YouTube
salah satu solusi cepat mengatasi setiap persoalan dalam menyelesaikan proyek-proyek pribadi yang membingungkan bagi Anda. YouTube salah satu sandaran Anda di saat sedih dan gundah gulana. YouTube selain sebagai guru bagi Anda, juga salah satu aplikasi penyimpan dokumen dan memori Anda yang berharga. Sebagai makhluk sosial dan makhluk teknologi, bagaimana sikap Anda terhadap pesan-pesan singkat yang muncul di YouTube seperti jangan lupa like, komen, subscribe ya. A. Segera setelah saya menonton, saya langsung menutup APK YouTube dan tidak peduli pesan singkat. B. Memahami bahwa konten YouTube didesain dan dibuat oleh sesama untuk menyalurkan bakat dan mencari uang. Enak aja mau di-subscribe. C. Pesan singkat itu tidak penting bagi saya. YouTube hanya menghabiskan paket data. Masuk akal juga nih C nih. D. Segera setelah selesai terhibur dan mendapat apa yang telah saya inginkan atau saya dapatkan, saya like, komen, dan subscribe karena saya mendapatkan sesuatu di dalamnya. Gak rugi-rugi amat kok. Jadi dalam soal nomor 5 ini, secara pribadi Bapak Ibu saya memilih menjawab bagian D. Segera setelah selesai terhibur dan mendapat apa yang telah saya dapatkan, saya like, komen, dan subscribe karena saya mendapatkan sesuatu di dalamnya. Nggak rugi-rugi amat kok. Ya, bagaimanapun Bapak Ibu, kalaupun itu kita korban pakai data, tapi setidaknya juga kita dapat sesuatu. Oke, nomor 6. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Dan bila ada kata-kata saya yang salah ucap dalam video ini, mohon dimaafkan dan diingatkan di komen di bawah. Hehehe. Karena komentar dari Bapak Ibu semua sangat mendukung saya untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di-share Bapak Ibu. Oke, kudoain supaya lolos PPPK 2023. Amin. Bunga mawar, bunga melati, cukup sekian. Terima kasih. Thank you.